kabar? Senang sekali bisa ketemu lagi. Hari ini kita bakal kupas tuntas sesuatu yang fundamental banget dalam iman Katolik. Kita akan ngomongin soal magisterium gereja. Kedengarannya berat ya? Tenang, ini intinya soal wewenang mengajar resmi gereja. Yuk kita bedah bareng-bareng. Coba deh kita renungin sebentar. Zaman sekarang kan informasinya banjir banget ya. Opini A, opini B, semua berubah tiap hari. Terus gimana caranya sebuah institusi yang umurnya udah 2000 tahun, seperti gereja Katolik, bisa tetap berpegang pada ajaran yang sama dan otentik? Kok bisa nggak goyang? Nah, jawabannya itu ada di konsep yang mau kita bahas ini. Oke, siap? Ini dia peta perjalanan kita hari ini. Pertama, kita cari tahu dulu, apa sih magisterium itu? Terus, siapa aja anggotanya? Lalu kita akan singgung soal yang namanya infalibilitas. Ini sering salah kaprah nih. Lanjut, apa tugas utamanya? Dan yang paling penting, kenapa sih ini relevan buat kita? Yuk, langsung mulai. Oke, bagian pertama. Kita mulai dari yang paling dasar ya. Biar nggak bingung, kita harus tahu dulu arti kata magisterium itu sendiri. Sebenarnya dari mana sih asalnya? Nah, ini dia. Ternyata simple banget loh asalnya. Kata magisterium itu datang dari bahasa Latin, yaitu magister. Artinya, guru. Gampang kan? Jadi, kalau kita ngomongin magisterium, pada dasarnya kita lagi ngomongin soal wewenang atau otoritas gereja untuk mengajar, menjaga, dan meneruskan imannya secara asli, secara otentik. Tapi, tunggu dulu. Penting banget nih buat dicatat. Jangan bayangin magisterium itu kayak kantor departemen atau gedung pemerintahan ya. Bukan, ini bukan soal birokrasi. Ini lebih ke sebuah peran, sebuah fungsi yang hidup dan berwibawa untuk mengajar dan menjaga iman. Oke, sekarang kita udah tahu kalau magisterium itu semacam tugas mengajar ya. Pertanyaan logis berikutnya adalah, siapa gurunya? Siapa aja sih orang-orang yang punya wewenang ini? Mari kita lihat. Nah, anggotanya itu ada dua pihak yang nggak bisa dipisahkan. Yang pertama tentu saja Paus, sebagai uskup Roma dan penerus Santo Petrus. Dan yang kedua adalah para uskup di seluruh dunia, tapi dengan satu syarat. Mereka harus berada dalam kesatuan atau persekutuan dengan Paus. Mereka ini adalah penerus dari para rasul yang lain. Jadi, ini tim kerja. Dan struktur ini loh bukan karangan baru atau hasil rapat di abad pertengahan. Akarnya itu bisa kita tarik langsung ke perjanjian baru. Lihat aja kutipan dari Injil Lukas ini. Jelas banget kan, Yesus sendiri yang memilih 12 rasul itu untuk jadi dasar gereja dan meneruskan misi pengajarannya. Dari sinilah semuanya berawal. Nah, sekarang kita masuk ke salah satu topik yang paling sering dibicarakan, paling menarik, tapi jujur aja, paling sering salah dipahami juga. Kita akan bahas soal infalibilitas. Infalibilitas itu artinya tidak dapat sesat. Tapi ini bukan kekuatan super ya, ini adalah sebuah karisma, sebuah anugerah khusus dari Roh Kudus. Fungsinya untuk apa? Untuk melindungi magisterium dari kesalahan, tapi hanya ketika mereka secara resmi dan definitif mengajarkan sesuatu tentang iman dan moral. Jadi ada syaratnya. Nah, ini dia bagian yang super penting. Tolong dicatat baik-baik ya. Infalibilitas ini ada batasannya. Dan batasannya itu ketat banget. Pertama, ini hanya berlaku untuk ajaran soal iman dan moral, bukan soal sains, ekonomi, atau siapa yang menang Piala Dunia. Kedua, ini hanya terjadi kalau mereka mengajar dengan sebuah tindakan yang definitif, yang jelas-jelas resmi. Dan ketiga, yang paling penting, ini bukan berarti Paus atau para uskup itu manusia sempurna yang nggak pernah berdosa. Jauh dari itu. Ini jaminan untuk ajarannya, bukan untuk pribadinya. Terus, dasar keyakinan ini dari mana? Ya dari janji Yesus sendiri. Kuat banget kan dasarnya? Coba kita baca kutipan dari Injil Yohanes ini. Ini adalah janji tentang roh kebenaran yang akan menyertai selamanya. Nah, karisma infalibilitas ini dipercaya sebagai salah satu wujud nyata dari janji bimbingan Roh Kudus itu. Oke, kita udah tahu definisinya, anggotanya, dan soal infalibilitas. Sekarang pertanyaannya, jadi apa sih tugas utama mereka sehari-hari? Apa peran mereka dalam kehidupan gereja? Misinya itu bisa kita rangkum jadi 3 hal penting. Pertama, tugasnya adalah untuk melayani sabda Tuhan. Catat ya, melayani, bukan menguasai. Kedua, menafsirkan sabda Tuhan itu secara otentik. Sabda Tuhan ini ada di mana? Di kitab suci dan juga di tradisi suci, yaitu ajaran-ajaran yang diwariskan lisan dari para rasul.
Dan yang ketiga tentu saja melindungi harta karun iman ini supaya nggak diartikan seenaknya. Nah, poin tentang melayani ini ditegasin banget loh di dokumen gereja. Dengerin deh kutipan dari Konsili Vatikan kedua ini. Ngena banget. Wewenang mengajar ini tidak berada di atas sabda Allah, melainkan melayaninya. Wow, jelas banget ya. Magisterium itu pelayan, bukan bos dari sabda Tuhan. Tugasnya itu menjaga, bukan menciptakan wahyu baru atau mengubah-ubah yang sudah ada. Sampai di sini mungkin ada yang mikir, Oke, aku ngerti teorinya. Tapi, so what? Kenapa ini penting buat aku yang hidup di abad 21? Pertanyaan bagus, mari kita jawab. Coba lihat perbandingan ini deh biar gampang. Bayangin, sabda Tuhan, yaitu kitab suci dan tradisi, itu seperti sebuah peta harta karun yang berharga banget. Nah, magisterium itu perannya seperti pemandu yang ahli, yang bisa baca peta itu dengan benar. Dia bukan yang bikin peta, tapi dia yang menjaga dan memastikan kita semua bisa sampai ke tujuan dengan selamat, nggak tersesat. Jadi, apa untungnya buat kita? Secara praktis, magisterium itu memberikan 1. Kesatuan. Bayangin, umat Katolik di seluruh dunia dengan budaya yang beda-beda bisa punya keyakinan yang sama. 2. Kejelasan. Kalau ada pertanyaan iman yang rumit, ada rujukan yang bisa dipercaya. 3. Sambungan. Ini jaminan kita kalau iman kita hari ini nyambung langsung ke para rasul. Dan 4. Perlindungan. Dia jadi semacam pagar biar kita nggak salah menafsirkan. Nah, sebagai penutup, saya mau tinggalin satu pertanyaan buat kita renungkan sama-sama. Di zaman sekarang, di mana semua orang punya opini dan kebenarannya masing-masing, menurut kamu, seberapa penting sih punya guru yang otentik, yang bisa dipegang kata-katanya dalam perjalanan imanmu? Apa artinya itu buat kamu secara pribadi? Coba direnungkan ya. Terima kasih sudah menyimak, sampai jumpa.